Integritas 2021 telah berakhir. Saat ini kita sudah mendapatkan daftar nama satuan kerja yang telah berhasil meraih predikat WBK WBBM. Setelah kemarin kita dari Lapas Pemuda Tangerang, saat ini saya Vera berada di kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Serang yang juga menjadi salah satu satuan kerja di wilayah Banten yang telah berhasil meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Mau tahu keseruan apa saja yang telah dilaksanakan Kanim Serang dalam menjalankan pembangunan zona integritas? Yuk kita cari tahu di Bincang Prestasi. Visi Bapak saya Vera dari kantor wilayah ingin berbincang dengan Bapak dalam Bincang Prestasi Banten TV. Ya, silakan. Terima kasih Bapak. Nah, Sobat Prestasi, saat ini saya sudah berada di ruang Kepala Kanim kelas 1 non-TPI Serang bersama Bapak Victor Manurung selaku Kepala. Nah Pak, selamat nih Pak. Selamat dulu sudah meraih WBK nih untuk Kanim Serang. Pak, gimana sih pertama kali reaksi Bapak dan jajaran yang lainnya saat tahu, wah ternyata Kanim Serang dapat WBK nih Pak? Ya, pertama saya pribadi sangat senang, dan juga teman-teman baik itu pegawai ASN-nya maupun pegawai pemerintahan non pegawai negeri sipil honornya sangat senang lah bahwa kita dianugerahi piagam zona integritas menuju WBK yang dikeluarkan oleh Menpan. Apakah pas pertama kali langsung percaya atau ada rasa tidak percaya gitu Pak? Kalau apakah benar gitu? Kalau saya rasa percaya diri karena saya optimis. Setiap apa pekerjaan saya optimis ya. Karena kami pun sudah berkomitmen dengan teman-teman di sini bahwa kita zero pengaduan, zero laporan. Baik. Jadi Bapak sudah berkomitmen. Bagaimana sih Pak komitmen Bapak itu dalam melaksanakan pembangunan zona integritas di Kanim Serang? Ya, pertama saya sebagai role model ya, yang memberi contoh kepada bawahan, dan juga saya setiap hari kami itu apel pagi, apel sore. Jadi setiap hari saya sampaikan pelan-pelan bahwa mari kita berkomitmen bersama bahwa kita harus zero pengaduan, zero laporan untuk mengejar WBK. Itu dulu komitmen bersama. Sudah melakukan internalisasi gitu ya Pak kepada jajaran. Cuman ada nggak sih kayak jajaran yang bandel gitu Pak, yang kayak apa sih WBK itu saya nggak mau ikut-ikutan gitu, yang resisten gitu terhadap melakukan zona integritas? Itu pasti ada, tapi karena kita melakukan pendekatan ya, jadi edukasi setiap hari seperti apel pagi, baru kita memberi penghargaan reward kepada pegawai yang benar-benar mau bekerja dengan baik, dan juga memberikan punishment ya, dengan terlambat masuk, terlambat apel, dipotong uang makannya. Jadi dengan baiknya mereka mengikuti, dengan apalagi karakter saya kan karakter Medan itu lebih penyampainya lebih kencang gitu, lebih kencang lah kalau kata orang. Ya. Baik. Tadi ada reward dan punishment. Kalau boleh tahu dapat reward apa nih Pak jajaran yang mau ikut dalam pembangunan zona integritas? Reward ini saya tentukan, saya kumpulkan, saya rapatkan siapa sih bawahannya yang berhak dapat reward. Ya. Penilaiannya pasti jelas, komitmen dia untuk JI, sebagai bawahan dia bagaimana bekerja sehari-hari, kita kasih penghargaan Pak, penghargaan piagam, dan piagam itu kita tempelkan di ruang pelayanan, jadi setiap orang bisa melihat, bukan hanya ASN, termasuk pegawai PPNPN-nya juga kita kasih reward gitu. Oh begitu. Ya. Kanim itu kan erat sekali ya Pak hubungannya dengan masyarakat, karena berhubungan langsung dengan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah di era pandemi ini kan agak sulit ya Pak untuk masyarakat untuk mendapatkan pelayanan keimigrasian. Bagaimana sih inovasi dari Kanim Serang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat? Yang jelas ya, kami pertama di dalam pelayanan itu pada prinsipnya, komitmennya bagaimana memberi pelayanan sangat baik, jangan baik, sangat baik. Jadi semua karyawan itu memberi pelayanan sangat baik. Jangan sampai ada pemohon jasa keimigrasian itu yang komplain, yang tidak dilayani dengan baik. Dan juga karakter pegawainya itu kita ingatkan, tolong humanis di dalam memberi pelayanan.
Dan juga kami ada kebijakan pemerintah, kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi, namanya ada IJ Paspor. IJ Paspor ini jemput bola. Itu kita lakukan itu untuk tahun ini kita melakukannya 8 kali sih. Udah 8 kali di wilayah kerja kita. Itulah kita lakukan jemput bola. Gitu. Saya pernah dengar di Kanim Serang ada inovasi sang pendekar. Itu boleh diceritain nggak sih Pak, apa itu? Jadi kami ini maskotnya, kami pakai maskot suku Baduy. Suku Baduy ini kan suku di Banten ini yang karakternya bekerja keras. Jadi ini kami ambil lambangnya, makanya sang pendekar. Jadi kantor imigrasi penuh dedikasi dan kearifan. Ini yang kami pakai jargonnya untuk melakukan inovasi. Jadi inovasi kami itu prinsipnya inovasi apapun kita buat, inovasi maupun IT, itu semua kalau sudah ada komplain itu tidak akan baik. Tapi komitmen kami pertama, ayo bareng-bareng, zero pengaduan, zero laporan, itu utama. Mau inovasinya sebagus apapun, kalau memang ada pengaduan untuk apa? Tapi walaupun demikian, kantor imigrasi Serang ada 5 inovasi yang kami pakai sang pendekar, penuh dedikasi dan kearifan. Satu namanya sang pendekar. Sang pendekar ini maksudnya untuk pengantaran paspor, siap mengantarkan paspor, khusus di wilayah Serang. Kami belum sampai ke Kabupaten Lebak karena mengingat kondisi keamanan, keselamatan pegawai, karena itu mengantarkan paspor itu pakai sepeda motor. Jadi cukup si pemohon tadi QR code-nya, Pak, dia scan QR code, paspor saya tolong diantar, kita antar Pak. Itu yang kami jual. Baru kami jual lagi kedua, ada namanya sangkera pendekar buta, maksudnya buku tamu. Jadi setiap orang mau bertamu maupun ke karyawannya maupun ke saya, itu di-scan dulu. Di-scan dulu, tujuannya ngapa, dilaporkan jati diri dia mau ketemu siapa, kepentingannya apa. Baru nanti kita kasih di ruangan sini ketemunya. Jadi semua itu tamu itu begitu. Baru ada namanya sang pendekar debus. Debus ini untuk pembuatan paspor yang hilang dan rusak itu 1 hari. Dulu banyak ini karena membuat paspor hilang atau rusak ini banyak. Pertama harus ada laporan polisi, laporan kejadian, berita acara pemeriksaan, berita acara pendapat, baru keputusan. Ini dulu yang mengambil waktu banyak. Jadi kami buat ini 1 hari untuk foto. Baru ada lagi kami inovasi di dalam Kling. Kling ini maksudnya gini, inovasi orang mau mengadu, orang mau membuat paspor, itu ada di satu link itu. Jadi mereka membuat satu scan barcode-nya, semua itu pakai scan barcode. Begitu di scan, nanti dia mau apa tujuannya? Dia mau mengadu, dia mau mengelapor, dia mau buat paspor, dia mau lihat informasi, itu ada. Baru terakhir di izin tinggal. Itu ada namanya inovasi sang pendekar warek. Warek ini kadang-kadang orang asing yang sudah membayar, kode billingnya tidak keluar. Jadi fotonya dia kadang-kadang terganggu. Ini kita hubungi. Walaupun belum datang billingnya untuk segera foto. Itulah 5 inovasi yang kami buat. Semua inovasinya saya dengar sangat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan ya Pak ya. Tapi pelayanan-pelayanan ini apakah seperti tadi mengantarkan paspor kepada masyarakat, itu apakah ada biaya tambahan apa gimana Pak? Tidak ada. Itu tidak ada karena kita memakai mobil sepeda motor kita, dan kita di Dipa kita tuh ada anggaran untuk biaya bensin, jadi tidak ada pungutan. Jadi benar-benar masyarakat mendapatkan pelayanan itu secara gratis ya Pak, hanya berdasarkan SOP-nya yang harus mereka bayarkan saja. Iya, cuma masih kita layani kota Serang. Iya, untuk Lebak dan Pandeglang kita belum layani. Sangat memudahkan masyarakat sekali nih pelayanan dari Kanim Serang. Selanjutnya nih Pak, reformasi birokrasi ini kan sangat erat hubungannya dengan perubahan Pak. Saya ingin tahu sebenarnya perubahan apa aja sih yang sudah dilakukan oleh Kanim Serang selama melaksanakan pembangunan zona integritas ini? Pertama, sebegitu saya datang duduk, jadi orang setiap pemohon itu jelas ya, mulai dari dia datang ke depan, kalau sudah daftarkan dia apa-apa atau dia belum, dia ada ruangan namanya ruang untuk menanyakan di situ. Dia mau ngapain buat paspor. Begitu nanti kita lihat scanannya atau apa-apanya, baru dia ngambil nomor antrian.
Nomor antrian langsung otomatis dia foto layoutnya langsung keluar. Jadi pintunya satu pintu, Bu. Layoutnya satu pintu. Kalau dulu sebelum saya dari situ masuk, dari situ keluar. Jadi orang nggak tahu si pemohon atau orang lain atau pengantar. Jadi kalau kita udah masuk itu semua udah jelas itu pemohon jasa keimigrasian. Jadi hanya dengan satu jalur sudah ketahuan ya Pak, Ya, ini ketahuan. sudah jalur ini, Sudah. nggak mix dengan pemohon yang baru datang Ya. atau yang sudah selesai gitu ya Pak ya. Baik, ada lagi nggak sih Kak perubahan-perubahan lain seperti misalnya kepada jajaran dalam memberikan pelayanan atau yang lain gitu? Yang jelas yang saya pernah bilang tadi, pertama itu kuncinya itu kita mengingatkan setiap hari di apel pagi apel sore, dan juga kita melayani masyarakat itu dengan penuh, kita ingatkan petugas kita itu penuh dengan senyum, ya penuh dengan senyum. Apalagi pelayanan kita ini kebanyakan orang buat paspor itu untuk ibadah haji, ibadah umroh, yang tua-tua kan, yang perlu pelayanan lebih baik. Jadi itu selalu kita ingatkan, kita dedukasikan, kita sosialisasikan sama kawan-kawan. Ayo kita masing-masing melayani dengan baik. Menurut Bapak sendiri nih, bagaimana sih responnya masyarakat terhadap pelayanan Kadin Serang? Apakah menurut Bapak mereka sudah cukup puas atau sangat puas atau seperti apa Pak? Menurut Bapak sendiri? Menurut pendapat saya, karena di kami ini ada pengaduan, ada 5 tempat, ada Twitter, ada Facebook, ada telepon, ya, ada media yang lain. Ini sampai sekarang selama kepemimpinan saya tidak ada pengaduan. Berarti menurut saya pelayanan saya pasti baik. Kalau memang pelayanan saya tidak baik, pasti ada pengaduan, ya. Itu yang menilai, kata titik nilai saya di situ. Baik, jadi bagi masyarakat yang merasakan tidak rasa puas kepada Kadin Serang dapat melakukan pengaduan kepada kanal-kanal yang ada disediakan Kadin Serang ya Pak ya. Dan akan ditindaklanjuti ya pastinya ya Pak ya. Segera 5 hari. Enggak, langsung kita tindak lanjuti, karena itu ada laporannya. Iya. Karena kepuasan masyarakat pasti nomor 1 untuk Kadin Serang ya Pak ya. Baik. Nah, bagaimana sih Pak ke depannya nih rencana-rencana Bapak terhadap pelayanan-pelayanan yang akan diberikan Kadin Serang kepada masyarakat nih Pak? Ada nggak inovasi baru atau strategi-strategi baru gitu Pak dalam memberikan pelayanan? Ya. Sejak saya mendapat penghargaan itu, langsung saya seluruh karyawati saya kumpulkan. Ini kita dapat penghargaan. Ayo berkomitmen bersama untuk tahun 2022 ini supaya kita mendapat WBBM, wilayah bebas melayani dan bersihkan. Ayo kita berkomitmen. Nah, jadi tolong inovasi-inovasi yang lebih baik kita buat, dan juga apa-apa ini. Jadi teman-teman saya kemarin sudah melakukan studi tiru ke Bali. Saya perintahkan untuk mengejar target WBBM ini di 2022. Iya. Ada nggak Pak kata-kata terakhir yang bisa Bapak sampaikan kepada pemirsa Bincang Prestasi? Silakan Pak. Ya, yang perlu saya sampaikan kepada Bincang Prestasi pada masyarakat, khususnya tolong disampaikan, disosialisasikan pelayanan imigrasi Serang ini lebih baik. Kalaupun ada masukan atau kritikan untuk memperbaiki lebih baik ke depan, kami siap menerima. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Sobat Prestasi, kini kita sudah berakhir perbincangan kita dengan Bapak Victor Manurung, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-PPI Serang. Kita saksikan lagi Bincang Prestasi yang lainnya di episode berikutnya. Dadah. Boleh Pak slogannya kantor wilayah, Banten Prestasi semakin pasti jawara. Banten Prestasi semakin pasti jawara.